kembali lagi di podcast Fisik UM Lampung, sahabat kamu. Bersama aku, Nafisa Fitri, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini aku bersama seorang narasumber yang spesial, yaitu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Bapak Budiono SE/MSI. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama beliau, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Novi dan juga para sahabat podcast UML. Selamat bertemu dengan saya Budiono, Kepala Bank Indonesia Lampung. Senang bertemu Anda semuanya. Senang juga Pak, pastinya sahabat podcast di luar sana juga senang gitu. Terima kasih. Sebelumnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Sekali, Berarti ya. sudah siap ini untuk berbagi informasi, pengetahuan juga ke teman-teman di luar sana. Ya, oke, tentu. Oke teman-teman, sahabat podcast, sebelum kita masuk ke segmentasi yang khusus, saya dan juga sahabat podcast semua pastinya penasaran nih perjalanan Bapak Budiono selaku Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung di Lampung ini sejak kapan sih Pak? Ya baik, Novi dan sahabat podcast UML. Jadi saya sudah ditugaskan oleh Lembaga Bank Indonesia untuk memimpin Bank Indonesia Lampung sejak 2 tahun yang lalu. Jadi di Januari 2024 nanti saya akan 2 tahun. Dan alhamdulillah saya sangat senang berkolaborasi, bermitra dengan seluruh stakeholder di sini, pemerintah daerah, kalangan perguruan tinggi, kalangan penggiat UMKM, dan juga komunitas lainnya yang kita bahu-membahu bagaimana kita mendorong dan mengembangkan ekonomi Lampung ke depan. Berarti sudah lumayan lama ya Pak? Alhamdulillah 2 tahun ya. yang lalu, Januari genap 2 tahun berarti. Betul. Selama bertugas di Lampung pastinya ada perasaan yang senang ya Pak, karena Lampung ini sepertinya berbeda. Nah, apa sih Pak keistimewaan Lampung menurut Bapak? Iya, pertama bahwa saya bukan orang asing di Lampung, karena meskipun saya lahir di Jawa Tengah tetapi saya besar di Lampung. Saya SMP, SMA dan kuliah serta memulai bekerja di Lampung juga, sehingga itu menjadikan kedekatan hati saya dengan Lampung menjadi sangat kental. Dan di samping itu, karena saya punya teman SMP, SMA yang sekarang juga posisinya ada yang sebagai wakil rektor, ada yang sebagai dekan, ada yang sebagai kepala-kepala dinas, itu sangat membantu untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia yang diamanahkan oleh pimpinan kepada saya. Saya kira gitu Novi, itu yang membuat kesan saya, sehingga meskipun saya sudah hampir 30 tahun di Bank Indonesia, terus pindah dari satu kota ke kota lain, dan pada saat masa dinas yang ke-28 tahun saya berkesempatan untuk ditugaskan menjadi Kepala Bank Indonesia Lampung. Tentu itu sangat saya syukuri dan saya berusaha untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu Novi. Berarti kalau di Lampung seperti pulang ke rumah sendiri betul, ya Pak? Betul, saya kira seperti itu. Teman-teman lama juga ya. Iya, saya kira itu. Nah, sahabat podcast, ternyata memang masing-masing provinsi itu punya keistimewaannya masing-masing ya Pak, punya rasanya masing-masing dan juga punya kisahnya masing-masing. Untuk setelah ini teman-teman semua harus simak tentang tugas pokok dan fungsi dari Bank Indonesia Perwakilan Lampung. Karena kan kalau kita berbicara tentang bank itu konteksnya sangat luas ya Pak. Nah, kita sahabat podcast itu pasti pengen tahu sebenarnya tugas pokok dan fungsi asli dari Bank Indonesia Perwakilan Lampung ini ada apa aja sih Pak? Ya, jadi Novi dan juga para sobat podcast UML, pertama bahwa Bank Indonesia itu adalah lembaga negara, jadi bukan BUMN. Kenapa lembaga negara? Keberadaannya tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sebagaimana juga MPR, DPR, BPK, di sana juga disebut salah satu pasalnya adalah Bank Indonesia, Negara Republik Indonesia mempunyai bank sentral yang namanya Bank Indonesia. Itulah mengapa Bank Indonesia menjadi lembaga negara. Nah, dalam perjalanannya Bank Indonesia beroperasi dan terakhir diatur dalam undang-undang yang mengatur Bank Indonesia tahun 99 mengenai tugas pokok Bank Indonesia hanya tunggal, yakni menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, namun demikian dalam perjalanan waktu, ya, kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, parlemen dan sebagainya, Bank Indonesia mendapat mandat tambahan, yakni di dalam undang-undang yang kita sebut sebagai Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan. Dan pengembangan penguatan sektor keuangan ini adalah undang-undang yang diundangkan nomor 6 tahun 2023, yang di situ menambahkan salah satu tugas Bank Indonesia adalah mendukung pertumbuhan ekonomi.
Nah, inilah saya kira tugas Bank Indonesia. Bagaimana caranya? Bank Indonesia melakukan melalui 3 hal. Satu, melakukan kebijakan moneter. Yang kedua adalah melakukan kebijakan dan mengembangkan sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan makroprudensial. Nah, 3 kebijakan inilah yang utama menjadi tugas pokok Bank Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, yang kalau di daerah-daerah kita terjemahkan ke dalam beberapa pelaksanaan tugas. Saya kira gitu, Novi. Luar biasa. Ternyata tugasnya lumayan berat ya, Pak, karena Bank Indonesia ini center. Tapi memang fungsi utama atau tugas utamanya adalah menjaga kestabilan rupiah. Ya. Nah, sahabat podcast di luar sana, ini adalah informasi baru untuk kita semua, terutama sahabat podcast yang belum tahu. Menambah pengetahuan tentunya, ternyata tugas pokok dan fungsi dari Bank Indonesia yang paling utama adalah menjaga kestabilan rupiah. Nah, sejauh ini Pak pastinya sudah banyak progres yang dilakukan di Lampung tentunya, dan juga di Lampung khususnya gitu. Sejauh mana masyarakat mengenal dan merasakan benefit ataupun manfaat dari keberadaan Bank Indonesia perwakilan Lampung? Ya, oke. Jadi untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dalam undang-undang tadi itu, tadi saya sampaikan ada 3 besarannya. Kemudian di daerah itu diterjemahkan kepada 7 fungsi pokok. 1, bagaimana fungsi untuk mengedarkan dan mendistribusikan uang rupiah yang layak edar ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, di sini ya sampai ke Pulau Pisang, pesisir barat sana itu kita melaksanakan operasi untuk mendistribusikan uang rupiah, sehingga kalau orang-orang udah jangan sampai nanti uang lusuh nggak jelas gitu, sampai nggak kelihatan lagi bentuknya karena mungkin basah dan sebagainya. Nah, itu BI secara berkala melakukan yang namanya menarik yang lusuh kemudian diganti yang baru. Kemudian melayani perbankan agar bank bisa mengisi ATM-nya. Bank bisa memberikan layanan kepada nasabahnya kalau orang mau narik. Nah, itulah fungsi yang terkait dengan pengedaran uang. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi yang namanya asesmen ekonomi. Nah, ini yang namanya perumusan kebijakan ekonomi keuangan daerah. Nah, karena apa? Pada saat Bank Indonesia secara pusat akan membuat keputusan, itu harus ada masukan dari daerah-daerah. Seperti apa kondisi di Lampung, seperti apa kondisi provinsi lain, itu diagregasi, dikumpulkan, diintegrasikan, kemudian menjadi ini loh kira-kira cermin dari potensi pertumbuhan ekonomi beberapa waktu ke depan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai perumusan kebijakan ekonomi. Nah, itu yang menjadi sekaligus juga untuk masukan kepada pemerintah daerah. Kalau Bapeda akan membuat suatu kebijakan, dia bisa juga mendiskusikan dengan kita. View-nya BI kayak apa kira-kira tahun ke depan ini, dan seterusnya, karena itu juga memang bagian dari peran Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, yang ketiga, ini adalah fungsi yang terkait dengan implementasi kebijakan ekonomi keuangan daerah. Apa bentuknya? Bentuknya ya bisa pengembangan UMKM, mendorong keuangan inklusif agar orang semua bisa mendapatkan akses perbankan, akses layanan keuangan, kemudian mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu pertumbuhan ekonomi di daerah. Itulah makanya kalau ada berita kok Kepala BI panen melon di sana, itu adalah mendorong agar ekonomi syariah berkembang di wilayah-wilayah kita, termasuk di dalamnya ke pondok pesantren. Kebetulan kemarin tadi malam bahkan saya di Palem, kebetulan ini saya tambahin informasi ya terkait dengan bidang tugas yang ketiga Pak, tadi. Boleh. Itu saya diajak, Pak, ini kan Bapak dulu yang mulai menanam sebagai dukungan Bank Indonesia kepada pondok pesantren untuk mengembangkan ekonomi pondok pesantren. Pak, panen melon, diajak metik. Ini malam hari, karena nggak ada waktu lagi ya udah akhirnya metik melon malam hari tadi malam. Mungkin videonya nanti hari ini udah beredar. Jadi itu adalah bagian dari upaya untuk mendorong ekonomi syariah berkembang. Nah, fungsi yang berikutnya adalah fungsi yang namanya fungsi sistem pembayaran. Kita tahu dunia sekarang sedang bergerak, ya, sistem pembayaran sedang bergerak dari yang semula tunai menjadi non tunai. Semuanya serba digital, ekonomi digital, pembayaran digital. Ini juga harus kita dorong. Makanya BI mengenalkan namanya KRIS, ya kan? Quick Response Indonesian Standard, yang sekarang sedang kita dorong, kita perluas penggunaannya di semua wilayah. Jadi ya mahasiswa akan bayar SPP atau UKT tidak harus dengan bayar bawa uang tunai, cukup di KRIS.
kita ke kantin mau beli makanan juga cukup dengan handphone kita, dan seterusnya sampai kepada ke belanja ke beberapa wilayah, bahkan tempat wisata dan sebagainya sekarang sudah menggunakan itu. Tujuannya apa? Untuk efisiensi ekonomi, karena sistem pembayaran itu adalah urat nadi untuk beredarnya ekonomi di wilayah itu. Jadi ibaratnya urat nadi, ya kita pembuluh darah inilah yang kita anggap untuk memperlancar peredaran, jadi peredaran ekonomi. Nah, tugas berikutnya ini agak panjang, nggak apa-apa yang poin ini. Nggak apa-apa Pak, ini pengetahuan. Betul. Yang nomor 4 adalah tugas yang terkait dengan yang namanya fungsi statistik ekonomi keuangan daerah. Nah, jadi kita membuat statistik tujuannya apa? Karena kita punya data yang cukup banyak. Ada yang berasal dari laporan bank, ada yang berasal dari laporan lembaga pembiayaan, ada yang berasal dari laporan baik itu BPR maupun bank umum, baik bank konvensional maupun syariah. Kita masih punya lagi namanya laporan dari para eksportir. Nah, itu semua bisa jadikan statistik yang terkait dengan ekonomi keuangan. Nah, jadi ini juga bermanfaat. Jadi baik untuk lembaga-lembaga lain, kementerian lembaga lain yang membutuhkan informasi ini, maupun untuk studi dan riset dari para mahasiswa yang akan melakukan studi yang terkait dengan ekonomi, keuangan, dan perbankan. Nah, data statistik ini di intern BI berguna untuk membuat proyeksi. Kenapa proyeksi dibuat? Karena kita ingin agar bisa membuat keputusan dan kebijakan yang antisipatif. Nggak istilahnya itu memadamkan api yang sudah berkobar, ya. Jadi itulah tujuannya mengapa statistik kita penting. Jadi kalau kita punya statistik, kita punya angka, kita punya apa yang kita sebut sebagai policy base-nya adalah statistik. Research based policy, statistik based policy. Jadi nggak apa polisinya ngaco, ngawur, nggak boleh. Jadi kita harus melakukan itu. Nah, fungsi yang lain adalah fungsi yang terkait dengan yang namanya pengawasan. Loh, kan pengawasan apa? Ada pengawasan sistem pembayaran, money changer, kemudian perusahaan transfer dana dan sebagainya. Itu adalah fungsi-fungsi yang diberlakukan oleh BI, yang dilakukan oleh Bank Indonesia di daerah. Nah, yang paling menonjol mungkin adalah mengenai pengembangan UMKM, ya kan? Jadi itu memang salah satu dari yang memang menjadi peran yang sangat menonjol. Kenapa itu menonjol? Karena kita tahu bahwa UMKM adalah katup pengaman ekonomi ini. Kalau ada kondisi yang berat, ekonomi bisa ditopang oleh UMKM. Dan basis kita, masyarakat kita adalah UMKM, sehingga UMKM ini perlu kita dorong, bukan hanya oleh BI tapi juga oleh lembaga-lembaga lain. Nah, saya kira itu peran-peran yang kita lakukan untuk menjalankan peran-peran BI di daerah. Nah, pertanyaannya apakah masyarakat Lampung memanfaatkan? Ya, saya kira nanti bisa ditanyakan secara sampel kepada masyarakat Lampung, apakah mereka pondok pesantren merasakan bagaimana peran BI dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren. Apakah nanti UMKM merasakan ada manfaatnya? Apakah nanti pengguna pembayaran dapat? Itu bagian dari ini. Bisa juga nanti, nah jadi kan kalau menanyakan apakah manfaatnya, ya mungkin subjektif kalau BI yang menjawab. Tapi kira-kira itu ya yang dilakukan oleh BI. Itulah yang diharapkan oleh namanya undang-undang untuk BI menjalankan mandatnya. Gitu ya, Novi ya. Luar biasa keren Pak. Ternyata banyak sekali peran dan juga fungsi yang memang sudah dijalankan oleh Bank Indonesia, tentunya untuk masyarakat, bahkan nggak cuma yang di kota ya Pak. Betul. Kalau bisa sampai ke pelosok-pelosok juga sampai manfaatnya gitu. Tadi ada satu yang saya highlight dan menjadi fokus itu di bagian UMKM. Ternyata ada satu tim dari Bank Indonesia ini yang fokusnya mendorong kemajuan UMKM. Saat ini perkembangannya gimana Pak? Ya, jadi pertama, mengapa kita mendorong UMKM? Tadi saya sampaikan, jumlahnya sangat besar, ratusan ribu di Lampung ini. Datanya ada di Dinas Koperasi UMKM, dan perannya sangat besar, menyerap tenaga kerja banyak, ya kan? Bisa menghasilkan devisa karena mereka juga ada yang mengekspor. Ya, yang lebih lagi penting lagi adalah itu adalah sumber-sumber pertumbuhan kita, ekonomi kita. Nah, apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah bahwa UMKM itu kita berusaha untuk menaikkan secara bertahap. Mereka yang dari kelompok subsisten belum layak untuk menerima pembiayaan di bank, itu bisa kita angkat sedikit demi sedikit, ya kan? Kemudian nanti yang dari kecil kita angkat sedikit-sedikit. Jadi nanti akan ada naik dari subsisten
menjadi mikro, mikro bisa menjadi lebih besar, sampai dengan nanti UMKM yang bisa digital, UMKM yang bisa global, UMKM yang bisa ekspor. Apakah sudah ada yang ekspor? Ada. Beberapa UMKM di Lampung sudah menghasilkan produk yang sudah terjual ke luar negeri. Itu bagus, karena apa? Bukan berarti kita nggak melayani domestik tetap dilayani. Tetapi kalau produknya itu bisa berkompetisi dan laku di pasar luar negeri, artinya beberapa syarat sudah bisa terpenuhi. Nah, oleh karena itu kita secara bertahap, kita juga melakukan apa yang kita sebut sebagai onboarding. UMKM yang selama ini belum bisa memasarkan melalui jaringan platform digital, kita ajari secara bertahap untuk melakukan transaksi, bukannya transaksi ya, tetapi bisnis melalui platform digital, baik dalam hal kita meriset pasarnya, baik dalam hal dia mencari bahan bakunya, baik dalam hal dia mencari marketnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai UMKM Go Digital. Nah, itulah yang kita arahkan. Karena apa? Karena kalau ini nggak kita arahkan begitu, kita kalah kompetisi dengan yang lain. Kira-kira gitu ya, Mbak Novi. Luar biasa sahabat podcast, ternyata kalau bisa UMKM itu kompetisinya bukan lagi yang nasional, tapi juga sudah bersaing di layar kaca internasional. Betul. Ya Pak. Kita dari pelosok, kita dari tempat-tempat yang kecil, kalau bisa harus keluar produknya. Luar biasa. Tapi tentunya sahabat podcast itu semua perlu tahapan-tahapan untuk sampai ke posisi tersebut. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Bapak Budiono tentang kris ya Pak. Nah, ini yang fenomenal banget di kalangan remaja, mahasiswa, bahkan kalangan atas juga saat ini tentang kris. Saat ini memang sudah di era 5.0 yang pastinya sudah berbasis teknologi, apa-apa berbasis digital. Boleh jelaskan sedikit Pak tentang alasan hadirnya kris dan juga BIFES? Ya, jadi pertama kembali kepada mandat yang dalam undang-undang tadi. Yang kedua, membuat atau melakukan kebijakan sistem pembayaran dan mengembangkan sistem pembayaran. Ya, jadi itu ada dua hal. Satu, pertama kita ingin mendorong agar pembayaran lancar. Yang kedua, agar pembayaran efisien. Makanya kita punya slogan yang namanya Cemumuah. Cepat, mudah, murah, aman, handal. Ini yang kita tuju. Jadi kalau misalnya sistem pembayaran kita ciptakan tapi complicated, nggak mudah namanya. Orang malas menggunakan. Nah, tapi kalau dia nggak murah, ya orang malas juga. Ngapain barang mahal? Nah, itulah makanya kita kenalkan kris dengan BIFAS. Kris ini pertama kita dorong agar pembayaran efisien. Orang tidak harus membayar dengan menggunakan kartu. Semuanya sudah tersimpan dalam handphone. Ini efisien. Karena kita juga berusaha agar mendorong agar efisiensi ekonomi itu merata ke seluruhnya. Jadi jangan sampai ya sarana digital ini hanya dinikmati oleh orang-orang sedikit. Nah, kita ingin perluas sama sekali. Kita perluas seluas-luas mungkin sampai ke daerah-daerah. Bahkan sekarang sudah ada yang sampai mancanegara. Orang tidak harus membawa uang yang narik uang ke ATM baru membayarkan, atau pengen tukar ngambil dulu di ATM baru tukar. Jadi nggak efisien. Tukar bisa diambilkan dari rekening kita, baik ada di rekening di dalam bank maupun yang non bank. Non bank itu misalnya kan ada ya saya sebutkan nama, misalnya ada GoPay, ada ShopeePay, ada lagi OVO ya. Jadi itu semua kan namanya kan dompet digital ya. Jadi itu kan uangnya ada di situ. Jadi tidak harus kita. Itu sangat akan efisien sekali. Dan kita sudah mengenalkan kris mancanegara. Kalau orang mau ke luar negeri dulu nyari, tukar Singapura dolar, tukar Thailand, kita nggak perlu lagi. Karena di sana kita sudah belanja dengan uang rupiah kita itu. Kemudian kita bisa gunakan transaksi di sana, bayar hotel, bayar taksi, bayar makan di restoran dan sebagainya. Nah, saya kira itu ya yang saya ingin sampaikan. Nah, BIFAS ini adalah salah satu dari instrumen untuk pembayaran kita, disiapkan oleh Bank Indonesia untuk dimaksudkan untuk mendukung agar transaksi Indonesia lancar. Kenapa perlu lancar? Semakin lancar transaksi, semakin tinggi perputaran ekonomi, akan semakin tinggi kemanfaatannya bagi masyarakat. Saya kira gitu Novi dan seluruh sahabat podcast.
Luar biasa, keren sekali sahabat podcast dukungan dari Center Bank Indonesia ini ya Pak, berbasis teknologi lah. Jadi apalagi sekarang ini sudah di era teknologi, jadi kita tuh harus mampu untuk bersaing dengan yang namanya teknologi, sehingga Bank Indonesia menghadirkan KRIS dan juga BIFAS yang menjadi salah satu fasilitas bagi kita semua dalam bertransaksi agar lebih efisien. Tak terasa ya Pak, obrolan kita sudah lumayan panjang. Saya dapat pengetahuan baru nih, dan saya yakin sahabat podcast di luar sana juga dapat pengetahuan baru tentang tugas pokok dan fungsi dari Bank Indonesia itu tersendiri. Nah teman-teman semua, kita selaku generasi milenial itu harus paham bahwasanya hadirnya Bank Indonesia itu sangat mendukung, terutama di bagian UMKM dan juga di bagian apapun yang lainnya. Kita harus mampu untuk memanfaatkan hal tersebut, apalagi sekarang sudah berbasis teknologi. Karena jika kita tidak mampu untuk memanfaatkan teknologi, maka teknologi nanti yang akan memanfaatkan kita. Gitu. Terima kasih ya Pak Budiono sudah mau sharing bersama kami gitu. Untuk sahabat podcast di luar sana, jangan lupa untuk stay tune di sosial media kita @visipoluml dan juga website kita www.visipol.uml.ac.id agar tidak ketinggalan info podcast kita yang selanjutnya. Saya Novi, sampai jumpa. Saya menyerahkan guntingnya kepada Bu Retno. Saya betul. Alhamdulillah. Monggo. Ya.